Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat subscriber, penonton setia channel YouTube Sang Buki, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini, malam kedua di bulan Muharram. Alhamdulillah kita baru bisa hadir kembali karena ada beberapa kesibukan, dan alhamdulillah hari ini tadi kita channel YouTube Sang Buki telah dimampukan melaksanakan santunan anak yatim yang diikuti oleh para anak yatim di sekitar Majelis Al-Husaini Al-Bantani. Mudah-mudahan amalia menyantuni anak yatim ini dapat kami jalankan secara istiqomah, dimampukan oleh Allah untuk bisa istiqomah, minimal syukur-syukur bisa tiap bulan, ya minimalnya setiap konten YouTube kami atau channel YouTube kami ini dapat gaji dari YouTube. Di samping dari gaji hasil YouTube, kita channel Sang Buki pada hari ini tadi melakukan santunan anak yatim. Itu sumber dananya berasal dari hasil penjualan di lapak online Tokopedia Sang Buki Store. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, para pembeli, termasuk juga para subscriber yang secara langsung maupun tidak langsung membeli produk-produk guru kami di lapak Tokopedia Sang Buki, maka itu otomatis berarti ikut sedekah menyantuni anak yatim, dan tadi telah kita salurkan. Begitu juga para subscriber, begitu Anda menekan tombol lonceng, mensubscribe channel kami, menonton iklan kami di channel YouTube Sang Buki, maka itu otomatis berarti sahabat-sahabat ikut sedekah menyantuni anak yatim, karena gaji kami dari YouTube sepenuhnya didedikasikan, dipersembahkan untuk santunan anak yatim. Dan ditambah dengan yang ketiga, yaitu donasi dari para donatur. Donatur ini macam-macam latar belakangnya, ada yang dari para subscriber, ada dari jamaah dzikir, ada dari rekan-rekan teman sejawat, teman rekan kerja, ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembeli produk karomah guru kami di lapak Tokopedia Sang Buki, kemudian para subscriber yang telah menonton channel kami, terutama menonton iklan yang ada di channel YouTube kami doakan, dan tadi juga telah didoakan oleh para anak yatim yang hadir di sini maupun yang tidak bisa hadir. Kita antar tadi, mudah-mudahan apa yang telah disedekahkan nanti dibalas oleh Allah dengan kelipatan ribuan kali lipat lebih banyak dari yang disedekahkan. Mudah-mudahan pula menjadi wasilah sahabat semua untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah, tinggal di surga bersama dengan Rasulullah dan para yatim. Apalagi ini bulan Muharram, dan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, kita perbanyak amalia sedekah, karena ini utama-utamanya bulan Muharram ini, ya amalia yang kita prioritaskan adalah sedekah dan juga puasa sunnah. Alhamdulillah tadi telah berhasil atau telah kita tunaikan. Mudah-mudahan santunan anak yatim kita pada hari ini tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang testimoni salah satu jamaah. Salah satu jamaah ini dari wilayah
masih di wilayah Kabupaten Serang, nggak jauh dari majelis ya. Ini namanya, panggil saja Herman ya, Herman. Ini kebetulan sebelum menjadi jamaah dzikir di tempat ini, di Majelis Al-Husaini Al-Bantani ini, beliau ini adalah mantan pengamal ilmu-ilmu yang tidak ada sanadnya ya. Kalau bahasa kasarnya ya ngamalin amalan ilmu hikmah, bahkan ilmu-ilmu yang berbau perdukunan. Bahkan saudara Herman ini menyimpan beberapa warisan pusaka dari leluhurnya, mulai dari keris, besi kuning, terus Istanbul ya, ini ya, Herman ya. Iya. Quran Istanbul ya. Iya. Itu Qurannya sekarang kemana itu? Alhamdulillah udah dibakar sekarang. Udah dibakar? Iya. Ngapain dibakar? Kan suruh dibakar. Oh, jadi dibakar. Soalnya habis megang itu panas terus. Jadi coba diceritakan ini kepada pemirsa, para subscriber Sang Buki, pengalaman Kang Herman sebelum gabung dengan kami di Majelis Dzikir ini. Itu dulu kan mantan pengamal ilmu-ilmu yang tidak bersanad itu. Iya. Pernah berguru ke salah seorang dukun di sekitar wilayah sini ya. Iya. Ya. Ini juga pernah ngamalin ilmu apa? Kebatinan, terus ilmu pelet ada juga ya? Iya. Ilmu pelet. Nanti melet-melet terus dong, Mbak. Jadi pernah ngamalin ilmu pelet tapi sampai sekarang masih jomblo itu. Kan aneh ya. Nah, itu. Jadi ini kalau bisa dibilang ini mantan orang yang belajar ilmu perdukunan. Terus saya masih ingat pertama kali datang ke sini itu bengong, pikirannya tidak lengkap ya. Iya. Bengong, rusukmanya ada yang hilang karena ditumbalkan oleh keilmuan yang dipelajari tadi. Jadi pernah mempelajari ilmu pelet, menyimpan benda pusaka Quran Istanbul, pernah ya, keris, pernah. Terus jaket yang anti peluru itu apa? Itu kayak semacam rompi. Ya, rompi untuk kekebalan. Terus apalagi itu? Diraja pernah. Apa? Diraja itu digimanain? Kayak semacam tulisan Arab langsung dites. Ibaratnya buat kekebalan. Oh, ini pengisian. Iya. Jadi ditulis di badannya gitu. Iya. Ya, Langsung dites langsung. Ini pelajaran ya buat yang yang sering melakukan pengisian, baik pengisian ilmu kebal maupun ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini contohnya. Kang Herman ini pertama kali datang ke tempat ini itu dalam kondisi sudah stres dan hampir menuju ke gila ya, karena rusukmanya sudah ada yang hilang, ditawan oleh iblis. Dan alhamdulillah setelah gabung dengan kita tangani ya beberapa minggu. Setelah itu kemudian ini ya, kalau nggak salah Jalanin amalia mandi tobat. nggak, setelah datang ke sini kita kasih amalan mandi taubat ya. Iya. Nah, mandi taubat dijalankan berapa lama itu? Dijalankan pertama itu 30 hari gagal. 30 hari gagal. Iya, 40 hari gagal. Padahal kurang sehari doang. Iya itu. Terus berusaha kuat mungkin ya supaya nggak bisa tidur, alhamdulillah bisa tembus. Ya. Jadi sudah pernah dijalankan 30 hari gagal, 40 hari gagal. Nah itu
sebuah testimoni teman-teman di luar sana yang sudah mandi taubat tapi gagal, jangan jangan putus asa. Apalagi yang latar belakangnya itu pernah pengamal keilmuan kayak Kang Herman gini nih ya, itu harus sabar, karena memang dalam mandi taubat itu ada proses pembersihan rohani kita dari energi negatif, dari efek-efek atau khotam-khotam keilmuan yang pernah kita amalkan, dari ilmu-ilmu yang tidak bersanad, ilmu-ilmu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, yang tidak ada dalam syariat maupun hakikat. Jadi ini saya ingat Kang Herman ini datang ke sini waktu itu dalam kondisi setengah hampir mau gila. Diajak ngomong sama saya itu ngomong, Nggak boleh ngomong gila, Pak. Nanti kena sensor, Pak. oh gitu. Iya. Jadi apa itu? Orang dalam ODGJ. Ya, itu Pak. maksudnya. ODGJ. Iya. Orang dengan gangguan jiwa. Iya. Tapi waktu itu bengong aja dia. Ditanya saya A itu, jawabnya lama. Jadi ditanya itu jarak 2 menit, itu baru ditowel temennya, namanya saya rahasiakan ya, karena yang nganter itu udah enggak ini. Ditowel gitu, kamu ditanya tuh, baru jawab. Waktu itu masih punya istri ya? Punya. Waktu itu masih punya istri. Jadi ilmu peletnya masih ini, Pak. Masih berlanjut. Enggak, waktu itu punya istri sudah dalam kondisi gonjang-ganjing. Iya, cuman kan waktu menikah itu kan divonis 3 bulan. Divonis 3 bulan apanya? Meninggal. Oh gitu. Sakit apa itu? Sakit kanker payudara sama makronis. Oh, jadi udah divonis oleh dokter. Iya. Sakit kankernya ini paling lama bertahan 3 bulan. Iya. Oh gitu. Tapi akhirnya gimana itu waktu itu? Setelah itu kan sering dibawa ke sini, dikasih garam sama kunyit, ya alhamdulillah agak sembuh. Nah itu waktu itu dikasih apa, garam ya? Iya, garam. asma dari Romo Kiai ya? Iya. Ya. Sembuh ya kankernya ya? Iya, alhamdulillah. Tapi kankernya sembuh, ini juga ditinggalin. Ya. Jadi kankernya sembuh tapi nggak lama terus cerai. Itu masalahnya. Nah ini pentingnya gini, mengamalkan amalia toriko, dikir toriko itu memang harus dimulai dari pondasinya yang paling dasar, yaitu tadi mandi tobat. Terus selanjutnya pada saat mengamalkan amalia mandi tobat itu, semua amalan-amalan yang di luar toriko itu harus dilepaskan semua, harus ikhlas. Pokoknya jangan ada yang lain kecuali amalan yang telah diberikan oleh guru. Alhamdulillah ini Kang Herman ini ya taat menjalankan arahan itu dengan baik ya. Terus akhirnya nggak lama itu ya, terus berapa bulan itu setelah mandi tobat terus dikasih dikir pondasi terus sembuh itu ya? Iya. Sembuh ya, pas sembuh dalam posisi istrinya sudah ini ya, sudah Masih itu waktu itu masih. Oh masih ya? Masih ya. Oh iya, masih. Begitu udah sembuh total malah istrinya minta cerai ya? Iya. Kamu yang cerai apa istrinya minta cerai itu? Umusnya yang cerai. Oh kamu yang cerai. Itu dicerainya karena waktu masih sakit. Iya. Itu kenapa nggak dicerai ketika sudah sembuh kok istrinya malah dicerai, itu kenapa itu? Kan ceritanya gini, Pak. Waktu itu kan mus cerai itu waktu istri sakit, mus juga sakit. Oh gitu. Ya Iya. Terus kan berobat, dikasih sampai bikin bubur, nggak dimakan, beliin bubur. Sampai di badan dia pun sering kontraksi tiap malam. Oh, Tiap malam atau tiap gaibnya itu sore. sering bangkit. Iya, bangkit. Iya, waktu kesini itu kan kita ruqyah itu dia bangkit itu, Iya. iblisnya itu. Punya anak berapa sama mantan istri itu? Itu punya anak 1, Punya anak 1. tapi nggak punya itu
Oh, itu Iya. istri yang pertama, ya. Ini karena punya ilmu pelet, jadi begini-begini juga sudah pernah nikah 2 kali. Nah, gitu ya. Ya, tapi ilmu peletnya udah dibuang semua, dia udah tobat. Terus ternyata efek dari ilmu yang dirawat itu, ilmu-ilmu yang tidak bersanad, ilmu warisan dari leluhurnya, dari memelihara benda-benda pusaka itu, berapa saudaranya yang sakit sama persis dengan yang dialami oleh Herman itu, ada berapa orang? Ada 1 orang. Ya? 1 orang. Siapa? Tete itu kemarin. Oh, berarti 2 sama Tete ya? Iya. Kamu sama Tete? Iya. Oh, gitu. Jadi itu korban keilmuan dari yang diamalkan oleh leluhur kita. Ilmu-ilmu yang tidak bersanad itu seperti itu. Makanya ya itu kalau bisa dibersihkan, ya, diputuskan perjanjiannya. Ya, kalau sudah begitu baru nanti kita insya Allah itu akan cukup membantu kita dalam mengistiqomahkan amaliyah mandi tobat dan amalan-amalan yang lain. Nah, terus ini apa bedanya yang dirasakan oleh Herman sebelum dan sesudah ikut dzikir di majelis ini, gabung sama kita nih? Sebelum dzikir gabung sama kita itu kayak apa, dan setelah ikut itu apa yang dirasakan? Coba. Kalau sebelum ikut ke sini sering jarak kemana-mana, hawanya panas. Ziarah kemana? Iya, kemana aja, ke makam-makam. Oh, keliling ke makam kuburan gitu? Iya. Hawanya panas kenapa? Ya, ininya panas aja gitu. Pertama kan sebelum bisa anak ini istri yang pertama kan sering jarak gitu, Pak. Itu siapa yang ngajak itu? Itu nggak ada yang ngajak. Kadang ada yang ngajak, kadang enggak. Oh, gitu. Itu tuntutan ininya ya? Iya. Amalan ilmunya begitu? Iya. Kan ada gurunya juga. Misalkan malam ini jarah berangkat. Itu pun waktu longgar kerja. Oh, gitu. Sempat itu mau suruh tinggal di makam, maksudnya Hermannya nggak mau. Terus ya ketemu yang terakhir ini, guru yang terakhir ini. Yang guru yang terakhir itu yang di wilayah sini yang deket itu? Iya, dulu itu. Ngajarin ilmu apa itu? Itu pelet kebatinan. Pelet kebatinan. Iya. Terus manfaat yang udah diambil apa itu dari belajar ilmu pelet sama kebatinan itu? Hawanya itu ya gelisah, nggak tenang. Gelisah, nggak tenang. Berarti nggak ada manfaatnya dong? Nggak ada. Kali aja waktu ngerawat ilmu pelet itu dapat janda kaya, nggak usah kerja, terus dikasih mobil apa gitu? Enggak. Oh, enggak ya. Berarti peletnya ini nggak ampuh kalau gitu ya, nggak ampuh. Nyatanya punya ilmu pelet ya, kayak malah apa tadi, gelisah ya? Iya, gelisah. Terus guru kamu itu berhasil nggak mempelajari ilmu pelet itu? Kalau guru saya sih kayaknya masih. Oh, berhasil ya? Iya. Berhasil. Iya. Terus ini bedanya setelah ikut apa dari segi ketenangan, ketentraman, terus kesehatannya setelah ikut dzikir di majelis ini gimana? Setelah ikut ya alhamdulillah ngerasain adem, sejuk, tenang. Oh, gitu. Lebih banyak ibadah. Oh, gitu ya. Jadi ibadahnya bisa lebih fokus gitu ya? Iya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kan ada gunanya. Jadi mandi tobat sampai khatam ya. Iya. Itu berapa kali ngulang itu mandi tobat itu? 3 kali. Waktu itu masih tinggal sama dukun itu. Oh. Bangsa 1 tahun atau 2 tahunan. Oh, gitu. Jadi mandi tobat ngulang-ngulang itu karena waktu itu masih gabung sama guru kamu yang dukun itu ya? Iya. Oh, iya. Itu kan nggak boleh pulang. Kenapa nggak boleh pulang? Katanya udah di sini aja, bikin ternak atau apa di sini. Oh, gitu. Padahal kan nggak jauh ya jaraknya Iya. ya.
Ya, jadi lebih tenang, ibadah lebih khusyuk. Kalau dulu waktu ini masih ikut guru yang mempelajari ilmu perdukunan itu rajin nggak ikut sedekah ke anak yatim, nggak apa gitu? Enggak Pernah ya? Jarang. Oh, jarang apa nggak pernah? Jarang. Jarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah ditipu. Malah Ditipu gimana? Ya kita kan setiap situ kan kalau gajian uang habis terus di situ. Setiap gajian di situ, tapi kan walaupun habis kan alhamdulillah kan anak itu sama orang tua udah kebagi. Terus sekarang kan saya lihat kamu ini rajin sedekah. Dulu waktu mempelajari ilmu perdukunan nggak pernah sedekah. Sekarang rajin sedekah. Waktu tidak pernah sedekah, kamu tadi ngeluh kan? Iya. Setiap habis gajian uangnya habis terus. Habis terus. Sekarang rajin sedekah tiap minggu setelah gajian gimana? Sekarang punya tabungan nggak? Alhamdulillah punya. Kadang kita sering sedekah itu ada lagi yang ngebalas datangnya dari mana aja gitu. Oh gitu, alhamdulillah ya. Berarti udah punya tabungan buat kawin lagi punya? Iya, mohon doanya aja. Oh ya udah. Berarti tinggal calonnya aja. Uangnya buat mahar udah ada kan? Ada. Udah ada. Nah ini sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, testimoni salah satu jamaah kami yang tadinya pernah mempelajari ilmu perdukunan, hidupnya waktu itu morat marit nggak karuan, secara ekonomi, secara hubungan kekeluargaan itu juga acak-acakan, bahkan kesehatannya juga rusak karena tadi istrinya mengidap penyakit kanker payudara. Dia sendiri penyakit katakanlah ODGJ ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu waktu itu udah cukup parah karena ukurannya itu ketika diajak ngobrol orang itu harusnya bisa respon langsung, tapi ini butuh waktu beberapa menit untuk bisa merespon pertanyaan kita. Itu kalau bahasa milenialnya tell me itu ya. Itu kenapa? Karena roh dan sukmanya ada yang diambil oleh khodam keilmuan yang diamalkan itu, ditawan, dipersembahkan kepada iblis. Nah ini makanya harus hati-hati sahabat-sahabat itu, jangan sembarangan mengamalkan ilmu tanpa sanad, tanpa guru. Ada gurunya juga, kalau gurunya tidak memiliki sanad ya jangan diikuti. Ada gurunya juga kalau ilmunya itu tidak ada dalam tuntunan syariat maupun hakikat ya jangan diikuti. Ini penting karena yaitu tadi dampak negatif dari orang mengamalkan ilmu yang bertujuan ingin bisa ini bisa itu akan membahayakan rohani kita. Pokoknya intinya orang beramalia itu, orang menjalankan wirid atau dzikir itu ya harus semata-mata karena ridha Allah, jangan ada yang lain, itu saja. Jadi kalau kita ada tujuan-tujuan lain ya nanti malah aura nafsu kita itu terbaca oleh iblis, dan dari aura yang terbaca oleh iblis itu nanti kita akan ditipu dengan penampakan-penampakan ya, dengan bisikan-bisikan seperti itu. Nah kamu waktu ngamalin itu saat dzikir pernah ngalami apa aja waktu masih belajar ilmu dukun itu? Pernah suatu Masih saat inget nggak? pernah zikir, cuma ya jara-jara doang sih bang, nggak pernah ngalamin. Cuma ya ada aja suara ledakan itu. Enggak, waktu masih ini ngamalin ilmu perdukunan itu loh, itu yang dialami apa diantaranya? Pernah ngalami apa pengalamannya? Ya apa? Kejadian yang aneh itu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ketika udah ikut mengamalkan amalan dari majelis kita ini, apa kejadian yang aneh di rumahnya atau di saat zikir apa? Kalau saat zikir pondasi ataupun amaliyah mandi tobat, kadang suka ada suara ledakan. Di mana itu? Di atas rumah.
Di atas rumah. Ya, itu berarti kan proses pembersihan energi negatif yang ada di tempat tinggal kita itu sedang berlangsung. Nah itu nggak pernah kontraksi sampai bangkit gitu. Itu belum pernah. Belum pernah. Waktu masih ikut ilmu perdukunan itu apa namanya, amalan yang dirasa paling berat apa itu? Yang paling berat itu kayak Istanbul sama kebatinan itu. Ya apa itu bentuknya? Puasa atau apa? Kalau kebatinan sih nggak puasa, itu cuman wirid doang itu. Oh cuman wirid doang. Kalau nggak salah itu puasa, kalau nggak salah Bang, puasa. Udah lupa ya? Iya udah lupa, Oh, ada soalnya puasa. nggak mau inget lagi. Sama orang-orangnya move on Bang. Oh ya, jadi move on itu dilupakan total ya. Pantas kalau lupa. Iya. Ya alhamdulillah. Itu ada pesan-kesan nggak buat teman-teman subscriber itu di luar sana yang masih belajar ilmu perdukunan, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu apa itu yang tadinya jangjawokan ya, ilmu-ilmu pelet apa gitu, itu kan ilmu-ilmu yang nggak ada sanadnya tuh, yang udah pernah kamu alami, kamu jalankan, ternyata efeknya nggak baik. Kamu ada pesan nggak buat mereka, Ya. Herman? Ya kalau bisa jangan menjalankan amalia semacam kayak dukun atau apa. Oh gitu ya. Ya intinya kita kan ibaratnya kita mau benar-benar dengan tobat, ya tobat. Tobat ya. Iya ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa ini. Sekarang mandi tobat sudah, zikir pondasi sudah, puasa tingkatan sudah belum? Udah alhamdulillah. Sudah puasa tingkatan berapa? Sekarang 41 lagi ngulang. Oh sekarang 41. Berarti 21 sudah, Udah. 41 sudah. Udah. Yang 21 sudah diulang, 41 sekarang sedang diulang. Sedang diulang. Nah, luar biasa ini ya. Bisa tepuk tangan pemirsa. Ini kita doakan mudah-mudahan Kang Herman alias Mustafa ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah menjalankan amalia dzikir ya di majelis kita ini bersama-sama ya, di bawah naungan bimbingan guru kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai yaumul kiamah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang paling penting tuh ini yang terakhir, calon istrinya segera datang. Amin. Karena sudah punya tabungan, terus roh sukmanya sudah lengkap, nggak hilang lagi. Nah karena sudah lengkap otomatis kan tinggal pasangannya kalau datang kan lebih lengkap lagi gitu ya. Amin. Terima kasih Kang Herman ya, testimoninya mudah-mudahan jadi pahala jariah buat Kang Herman. Amin. Ya ini di-upload di YouTube ya. Testimoninya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat teman-teman di luar sana yang masih belajar ilmu perdukunan ya. Iya. Ya. Ya silakan. Itu aja, terima kasih.